Halo Leo, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Karena ini bulan Februari, bulan cinta, kita mau ngobrol cerita tentang cinta ya. Sekarang nih temanya adalah cerita asmara atau kisah asmara kamu di 3 bulan ke depan ya. Ini bacaannya timeless, kemudian adalah general love life, general reading ya. Jadi energi banyak orang tidak bisa resonate, tidak bisa sesuai tepat untuk semua orang. Bijak-bijak menyikapinya, ambil cerita baiknya, buang cerita buruknya ya Leo. Kemudian ini adalah prediksi dan hanya fun reading saja ya, nggak usah dibawa serius, kita enjoy, kita happy happy aja di sini, nggak usah dibawa jadi kesal atau baper. Kemudian ini energinya juga bisa vice versa, bisa kebolak balik sama seseorang yang bersama kalian atau seseorang yang sedang kalian pikirkan atau seseorang yang ada di dalam hati teman-teman semua. Oke, kartunya sudah aku shuffle seperti biasanya. Di sini kamu ada satu kartu untuk situasi energi cinta kamu secara umum di 3 bulan ke depan ya. Di sini kamu ada alien, telepathic, dreams, dan song. Hmm, Leo, aku melihatnya begini di energi kamu di 3 bulan ke depan ya. Jadi kamu itu sebenarnya sudah apa ya, bermimpi, sudah mengharapkan kamu bisa bertemu lagi dengan pengalaman cinta, cerita cinta yang romantis, cerita cinta yang seperti dalam impian kamu ya. Seseorang yang istimewa, seseorang yang spesial di hati kamu seperti itu ya. Dengan song juga kamu mungkin di sini juga sering menyanyikan lagu-lagu cinta untuk mengekspresikan perasaan kamu, untuk memanifestasi kamu bertemu dengan seseorang ya. Jadi kamu nyanyinya juga lagu-lagu cinta yang uh, gembira, yang bisa menarik energi cinta kayak begitu ya. Tetapi dengan adanya alien di sini, aku melihatnya dalam 3 bulan ke depan bisa jadi ini untuk yang single, yang akan bertemu dengan seseorang, atau mungkin juga seseorang yang masih baru ya dengan kalian gitu, aku ngerasainnya gitu ya. Seseorang ini yang menarik kamu ya, menarik hati kamu, berpenampilan sangat baik, apakah dia tampan ataukah dia cantik gitu ya. Secara fisik itu memang sangat menarik di mata kamu ya. Tetapi aku melihatnya orang ini memiliki apa ya, memiliki sesuatu yang unik gitu di dalam dirinya ya. Entah itu dia memiliki penampilan yang unik yang tidak pada umumnya, atau mungkin dia memiliki kepribadian yang unik yang tidak biasa pada umumnya, atau dia memiliki latar belakang kehidupan yang unik yang bisa jadi itu baru kamu ketahui itu nanti gitu. Baru kamu ketahui nanti setelah kamu menjalani hubungan ini gitu. Dan ini bisa jadi akan membuat kamu ya cukup kaget ya, shock, atau mungkin kok begini sih ternyata gitu ya. Jadi dibalik ketampanan, kecantikannya dia seperti itu, ada keunikan yang kamu ngerasa kok nggak seperti pada umumnya ya, seperti itu. Aku melihatnya tuh seperti itu. Mungkin ini nggak semua ya, nggak semua, tetapi ini aku merasakan seperti itu. Dan memang di sini kamu ketarik banget sih sama orang ini gitu ya, energinya itu kamu kayak kuat gitu narik kamu. Kamu tuh kayak apa ya, kayak ya ketarik ya, kayak ada magnet gitu, kayak kayak sesuatu yang membuat kamu itu udahlah, udah ini tepat nih buat aku kayak begitu gitu ya. Kamu tuh kayak nggak berpikir panjang, kamu tuh kayak nggak belajar dari pengalaman masa lalu gitu ya. Jadi kamu di sini kayak terlalu cepat membuat suatu keputusan, begitu aku melihatnya ya. Oke, coba sekarang kita lihat melalui seperti apa cerita asmara kamu di 3 bulan ke depan dengan tarotnya ya. Di sini ada Five of Cups. Kemudian di sini ada Five of Swords. Kemudian ada The Magician. Lalu ada The Devil. Kemudian ada Judgment. Dan ada Page of Cups.
Oke, benar-benar kelihatan semua ya. Oke. Di kartu pertama ya, ada Five of Cups dan The Devil. Aku ngerasanya di sini memang kamu Leo, sebelum-sebelumnya itu bisa jadi kamu memang ada kekecewaan dalam hubungan cinta, dalam hubungan asmara ya. Ada kesedihan, ada kekesalan, ada ketidakberhasilan dalam hubungan cinta, kehilangan seseorang yang kalian cintai, apapun itu cerita cinta masa lalu kalian ya. Kalian itu terlalu melo lah ya, melo-melo gitu ketika kamu kehilangan semua itu ya. Padahal sebenarnya masih banyak yang bisa kamu syukuri. Misalnya kamu punya keluarga yang dekat, teman-teman yang baik, yang mendukung kamu gitu. Tapi kamu begitu menyesali, begitu sedih dengan uh, kisah cinta kamu gitu ya. Padahal kisah cinta kamu itu sebenarnya sesuatu yang membawa yang tidak baik sebenarnya di dalam diri kamu. Aku melihatnya gitu ya. Hubungan ini aku melihatnya hubungan kamu itu adalah hubungan yang tidak sehat ya. Hubungan yang kurang baik seperti itu ya. Dan sebenarnya kamu juga tidak perlu berlama-lama ya. Karena aku melihatnya kamu bisa mendapatkan cinta-cinta baru gitu. Di depannya itu banyak cinta baru, banyak kesempatan yang terbuka untuk diri kamu bertemu dengan seseorang seperti itu. Tetapi yang menjadi perhatian kamu adalah ya kamu harus ingat lagi gitu ya akan perjalanan cinta kamu sebelumnya gitu. Jangan sampai the devil ini yang sesuatu yang toksik ini muncul lagi di dalam hubungan kalian selanjutnya gitu. Walaupun banyak kesempatan, banyak cerita baru, akan bertemu ada orang baru dan sebagainya, the devil ini tidak bisa kamu kesampingkan gitu ya Leo ya. Karena cerita-cerita yang lalu yang tidak baik itu menjadikan pelajaran buat kamu. Dan itu harus kamu bersihkan dulu dalam diri kamu ya, supaya tidak terpancar lagi ketika kamu bertemu dengan seseorang yang baru ini gitu. Jangan sampai kamu melarikan diri atau lepas dari situasi yang tidak menyenangkan, kemudian kamu bertemu lagi dengan seseorang masuk ke dalam situasi yang tidak menyenangkan juga kayak begitu ya. Jadi ini kamu harus hati-hati gitu ya. Oke, kemudian di yang kedua di sini ada five. Kamu ada five-nya ada dua ya. Five of Swords dan ada Judgment ya di sini ya. Dengan adanya Five of Swords, aku melihatnya Leo, kamu sebenarnya ada suatu konflik batin ya. Ada konflik batin di diri kamu. Jadi ini buat Leo yang misalnya pada saat ini sudah bertemu dengan seseorang atau yang lagi PDKT atau misalnya kamu ingin mempunyai hubungan yang baru gitu ya, itu sebenarnya ada suatu konflik gitu ya di diri kamu sendiri gitu. Ada suatu apa ya, kalau aku bilang ya, pertarungan ya di dalam diri kamu sendiri ya, Leo ya di sini. Kamu kayak pengen melakukan transformasi gitu. Kamu kayak pengen melakukan suatu perubahan, tetapi kamu tuh kayak tidak berdaya ketika kamu bertemu dengan cinta baru gitu. Jadi kamu tuh kayak wah kayak mumpung gitu. Ya udah nih, mumpung ada cinta nih, mau kapan lagi kayak begitu ya. Padahal itu kamu nggak berpikir panjang gitu dengan pengalaman kamu yang dulu itu gitu. Ya Leo ya. Jadi di sini kayaknya aku melihat kamu banyak sisi-sisi emosionalnya ya ketika kamu ini misalnya akan bertemu dengan orang baru atau sekarang kamu bertemu dengan orang baru, itu kamu mengedepankan emosi kamu sih kalau aku lihat ya, tanpa melihat masa lalu gitu yang buat pertimbangan kamu gitu ya. Terlalu mudah percaya kalau aku lihat di sini ya. Kamu terlalu cepat menjatuhkan pilihan, kamu terlalu cepat memutuskan gitu. Jadi kamu nggak mengikuti dulu nih prosesnya sampai misalnya kamu punya target nih, aku melihat dulu deh sampai
3 bulan, 6 bulan, baru aku membuat keputusan, misalnya kayak begitu ya. Ini enggak gitu ya, kamu hanya percaya dengan apa yang dia ceritakan, kamu hanya terpesona dengan penampilan fisik, dengan mata kamu gitu ya, secara fisik bahwa nih orang tak ganteng ya, oh nih orang cantik ya, nih orang memang menarik ya, dia mapan ya gitu, tanpa kamu mempelajari lebih lanjut gitu. Jadi aku melihatnya di sini kamu kurang bijaksana ketika kamu bertemu dengan seseorang gitu ya. Kemudian di sini di fase terakhir ada Magician dan ada Page of Cup. Aku melihat ada apa ya? Ada sesuatu yang pengen kamu rubah gitu ya. Ada sesuatu yang pengen kamu sebenarnya tuh ragu-ragu gitu. Ini masih bisa dirubah nggak ya? Ini dia bisa bisa nanti kalau perjalanan cinta ini makin jauh, dia sifatnya kayak gitu nggak ya? Ah bisa, pasti gitu. Jadi kamu berharap seseorang ini akan bisa berubah ketika cinta kalian tuh semakin dalam, cinta kalian semakin lama gitu. Nah, di sini yang harus kamu ketahui adalah Leo, ketika seseorang itu memiliki karakter dan itu sudah menjadi wataknya dia, misalnya itu tidak semudah itu kamu rubah ya. Dia pasti akan ya sudah kamu harus terima kalau memang kamu mau menjalani hubungan ini kayak begitu gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu berharap dia ada transformasi, dia ada perubahan yang baru, tercipta sesuatu yang menurut kamu itu lebih baik, lebih positif gitu ya. Misalnya kamu nasehatin dia ya, bisa jadi nggak semudah itu gitu Leo. Aku melihatnya di sini gitu ya. Jadi di sini tuh kamu kayak akhirnya ketika kamu bertemu seseorang yang baru ini ya udah kamu tuh kayak nerima aja gitu. Aku melihatnya di sini dengan adanya Page of Cups ya. Di sini aku melihat juga ada perbedaan usia ya. Seseorang yang bisa jadi orang ini lebih muda dari kamu gitu ya Leo. Bisa vice versa ya, bisa vice versa, tetapi aku melihatnya orang yang datang kepada kamu itu memang orang yang lebih muda dari kamu gitu. Dan aku melihatnya memang dia apa ya, menawarkan cinta begitu besar kepada kamu gitu, sehingga kayak kamu itu terpesona, sehingga kamu itu tunduk, seperti itu aku melihatnya ya. Jadi kamu tuh kayak kalau orang tuh kayak klepek-klepek gitu ya, tanpa kamu mau belajar lebih dulu, tanpa kamu mau mendalami lebih dulu orang ini seperti apa gitu. Kamu hanya berpikir ya udah deh, nih aku udah nemu cinta nih, sekarang aku udah nggak sendiri lagi nih. Yang penting aku ada temennya nih gitu. Padahal kan kalau misalnya kita mau melanjutkan komitmen itu, hubungan itu nggak cuma sampai di situ ya. Kita harus melihat karakternya dia gitu ya. Jangan sampai misalnya nih bukan di sini nih. Jangan sampai misalnya ada dua, kalau cewek tuh biasanya ya ada dua nih. Karakter yang paling dihindari sama cewek adalah satu peselingkuh dan satu adalah kikir. Itu udah nggak ada obat ibaratnya gitu ya. Nah itu kan harus dipelajari banget ya. Apakah karakter-karakternya itu uh, masih bisa kamu terima atau enggak seperti itu ya. Karena di sini aku melihatnya ada the devil, ada five of swords gitu ya. Jadi kamu benar-benar kayak harus hati-hati Leo ketika kamu menemukan sosok ini gitu ya. Kamu harus hati-hati, kamu harus pelajari banget ya dirinya dia sendiri dulu deh gitu, nggak usah sampai ke keluarganya ya. Diri dia sendiri secara pribadi itu seperti apa gitu. Ya akan lebih baik kalau misalnya seseorang ini sesekali bisa diajak bertemu dengan keluarga kamu gitu ya, seperti apa sikapnya dia, bagaimana dia membawa diri, seperti itu sih aku melihatnya ya. Jadi jangan sampai nanti di depannya kamu akan menghadapi lagi kesedihan, kamu akan menghadapi lagi kekecewaan, kamu akan kesal lagi, seperti itu ya. Jadi di sini memang kamu diminta untuk belajar dari masa lalu gitu ya. Jangan mudah menjatuhkan hati secepat itu gitu. Kalau aku baca dari kartu kamu yang keluar di sini ya. Jangan mudah memutuskan sesuatu.
Apalagi di sini ada the devil dan judgment ya kalau aku lihat ya. Oke. Aku rasa itu aja ya Leo. Pokoknya kamu harus hati-hati sih kalau aku lihat di sini ya. Jangan sampai kamu menghadapi kesedihan, kekecewaan, pengalaman yang tidak enak di masa lalu terulang lagi. Jadikan itu pembelajaran yang berharga buat kamu Leo untuk melangkah lagi, untuk membantu kamu menjadi lebih bijak, membantu kamu lebih dewasa menghadapi cinta dan memutuskan cinta ya. Apalagi kalau misalnya kamu mau melakukan suatu komitmen yang lebih apa ya? uh, yang lebih kuat lagi ya, misalnya bertunangan atau misalnya sampai menikah seperti itu benar-benar harus dikulik banget ya. Maksudnya kamu harus benar-benar tahu siapa dia, bagaimana dia, uh, dalam aspek apapun, ya, gimana dia menjalani kehidupan ini, gimana dia dengan keuangannya, menata keuangannya, mengatur keuangannya, seperti itu ya. Kemudian cara dia bersosialisasi gimana gitu ya. Jadi memang kalian harus lebih dekat, harus lebih sering berkomunikasi. Kalau misalnya kalian LDR ya harus banyak bertanya kepada sosok ini sehingga dia akan menjawab, atau kamu tanya kepada orang-orang dekatnya, sahabat-sahabatnya gitu ya, seperti apa dia sosoknya gitu kan. Jadi kamu tahu sehingga di depan itu kamu tidak akan mengalami lagi hal-hal seperti yang sudah lalu gitu Leo. Oke, sekarang kita mau lihat dari Lenormand-nya. Kita mau klarifikasi coba Leo di sini ya. Di sini oh iya, untuk Leo ini mungkin bukan ceritanya semua orang ya. Jangan dipaksa kalau memang ini bukan cerita kamu ya. Ini energi yang ketarik aja dengan kartu ini. Kalau memang tidak sesuai ya ditinggalkan saja bacaan ini ya. Ini bukan bacaan untuk semua orang. Jadi nggak usah baper. Kemudian di sini ada untuk Lenormand-nya kamu ada Lady. Kemudian di sini ada Dog. Kemudian di sini ada The Child. Oke. Untuk kartu Lady, kamu memang di sini kalau aku lihat terlalu emosional Leo ya. Jadi ketika kamu melihat seseorang ini, sosok ini, apakah dia laki-laki atau perempuan seperti itu ya. Kalau mau dilihat coba dilihat ya, dia bercahaya. Jadi kamu tuh kayak langsung terpesona dengan cahaya yang dia pancarkan, apapun itu ya. Kadang-kadang orang itu tertarik mungkin, oh dia pekerjaannya bagus, oh dia mapan, atau mungkin memang wajahnya yang bercahaya, atau mungkin memang penampilannya yang bagus ya. Jadi kamu jangan pernah terkecoh dengan hal itu. Apakah itu wajah, penampilan, pekerjaan, seperti itu ya. Itu tidak akan menjamin jalannya hubungan kamu menjadi mulus gitu ya. Itu adalah pesona fisik ya gitu. Jadi kalau misalnya kamu memang benar-benar mau serius ya, jangan hanya fisik itu aja yang kamu nilai, yang kamu cari, tetapi kamu harus melihat lagi karakternya yang lebih jauh lagi gitu ya Leo. Jadi memang di sini ya kamu cukup terpesona dengan orang ini sih memang ya kalau aku lihat. Tapi kamu di sini juga harus hati-hati ya, jangan terlalu terpengaruh oleh emosi dan perasaan kamu yang sesaat itu ya. Kamu kembali lagi, kamu harus ingat ya tentang the devil di sini. Ya, ini nggak cuman masa lalu sebenarnya. Ini hanya peringatan aja bahwa kamu harus hati-hati jika kamu bertemu dengan hubungan baru. Ya, hubungan baru itu ada potensi hal-hal yang ada toksik, ada hal-hal yang kurang baik seperti itu di dalam hubungan atau di dalam diri seseorang gitu ya. Kemudian di sini ada the dog ya. Jadi The Dog ini aku melihatnya kamu adalah sosok yang setia sebenarnya ya Leo, sosok yang setia, loyal lah ya, terus kemudian uh, kamu tuh nurutan gitu ya, terus kamu juga bisa diandalkan Leo ya. Tetapi kamu juga harus apa ya? Kamu tuh harus komunikasi kamu itu harus dalam gitu. Kamu harus
lebih deep lagi gitu, ngobrol sama dianya itu harus lebih dalam, harus lebih banyak. Jangan cuman kalau memang mau dibawa serius ya Leo, jangan cuman urusan cinta-cinta-cintaan gitu. Kalau memang kamu mau bawa ke serius gitu. Jadi obrolan itu harus sudah mulai yang berkualitas gitu. Misalnya kamu juga bisa pancing dengan persoalan, kalau kamu ngadepin kayak gini gimana ya gitu. Kalau misalnya orang tua itu sakit, kita harus gimana ya, misalnya kayak gitu. Jadi pandangan-pandangan dia itu akan membuka wawasan kamu, akan membuka penilaian kamu terhadap sosok ini, kayak begitu gitu ya. Memang sosok ini kalau aku lihat dia bisa diandalkan juga. Kalau aku lihat dia seseorang juga cukup baik ya, maksudnya cukup baik dalam segi kemapanan. Mungkin dia sekolahnya bagus, studinya bagus, atau pekerjaannya juga bagus gitu ya. Jadi dia juga bisa kamu andalkan sebenarnya Leo orang ini gitu ya. Tetapi kan balik lagi kayak tadi ya, dia memang bercahaya gitu dalam hal fisik, dalam hal wajah, dalam hal kemapanan kayak begitu ya. Tapi kan itu bukan merupakan faktor utama untuk berkomitmen yang lebih jauh lagi gitu ya. Terus kemudian di sini ada chart. The chart ini kalau aku lihat adalah Leo, kamu sepertinya mempunyai harapan yang sangat tinggi terhadap seseorang ini. Kepolosan kamu, keluguan kamu, dimana kamu kayak menemukan cinta baru, dimana kamu kayak seseorang ini menjadi segalanya buat kamu jadi bahagia, kamu jadi kayak hidup lagi gitu ya ibaratnya ya, kamu ceria lagi, kamu kayak seneng lagi di sini gitu ya. Tapi di sini kamu diminta harus berhati-hati ya. Kalau seandainya apa yang kamu bayangkan sekarang ini, harapan-harapan kamu ini bisa jadi tidak seperti kenyataannya nanti gitu ya. Jadi benar-benar di sini memang kamu harus lebih detail, lebih teliti, lebih dicari tahu lagi tentang seseorang ini ya. Supaya harapan kamu itu sesuai dengan kenyataan gitu sih aku melihatnya ya. Gitu. Jadi kayak kalau aku lihat pokoknya intinya kamu harus mendalami seseorang ini dan lebih berkomunikasi lagi dengan jelas dan tegas gitu ya, supaya di sini sinkron antara kamu sama dia gitu. Jadi tidak dia yang dominan, kamu tuh cuman iya-iya aja karena kamu terpesona sama dia, seperti itu ya. Jadi kamu juga harus mengutarakan apa yang menjadi prinsip kamu, apa yang menjadi ketentuan kamu, apa yang kamu inginkan, seperti itu ya kamu harus utarakan gitu. Jangan sampai nanti kamu kecewa di belakang, tidak seperti harapanmu. Nah, jangan salahkan keadaan karena memang kamu tidak pernah membicarakannya di awal ya, Leo. Segala sesuatu itu bicarakan di depan. Apa keinginan kamu, apa tujuan kamu, apa harapan-harapan kamu nantinya dengan hubungan ini, seperti itu ya. Oke. Memang sih kalau aku lihat yang harus Leo waspadai ya, beberapa itu ya memang kamu tuh kurangnya komunikasi yang deep itu tadi ya. Terus kamu juga terlalu emosional ketika bertemu seseorang ini, kalau aku lihat ya. Kemudian coba kita mau lihat lagi ya dengan kartu apa namanya oracle romance-nya ya. Di sini kamu ada unrequited love, kemudian ada honeymoon, kemudian let your friendship help you. Oke, unrequited love-nya itu menunjukkan bahwa sebenarnya kamu sudah banyak diingatkan oleh orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Tetapi memang di sini kayaknya kamu lagi cinta banget ya sama orang ini. Jadi kamu kayak memberikan perhatian dan kasih sayangnya itu luar biasa kepada seseorang ini, sehingga kamu menutup mata, menutup hati kamu dari orang-orang yang
memberikan pendapat, memberikan pandangan kepada kamu gitu ya. Dengan honeymoon di sini juga kamu sepertinya memang udah sangat bahagia ya. Kamu kayak udah, pengen banget nih bisa honeymoon sama dia, bisa jalan-jalan sama dia, bisa berdua-duaan sama dia, bisa bahagia sama dia kayak begitu ya. Kemudian yang ketiga di sini juga ada let your friends help you. Kamu sebenarnya butuh dukungan ya dari teman-teman kamu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kamu itu memberikan saran, memberikan nasihat, itu kamu harus dengarkan, kamu harus pertimbangkan gitu ya Leo. Jangan menutup hati, menutup mata gitu ya, supaya kamu bisa, kalau orang yang misalnya belum melakukan komitmen itu kan lebih baik buka mata, buka telinga ya, melihat dan mendengar semuanya. Tapi ketika sudah menikah memang udah harus tutup aja, udah nggak usah didengerin lagi karena sudah menikah. Tapi ketika itu belum terjadi, ya segala itu harus kamu dengarkan untuk menjadi pertimbangan kamu, menjadi keputusan kamu bisa lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan dalam menjalani cinta kamu ya. Karena perjalanan cinta ini kalau memang kamu serius, ini kan untuk selamanya gitu. Jadi banyak hal yang harus kamu pertimbangkan di sini gitu ya. Jadi jangan abaikan jika ada pandangan, pendapat yang datang dari kamu yang dari faktor luar di sini. Jangan hanya karena kamu keburu udah pengen honeymoon, pengen berdua-duaan sama dia, pengen disayang, pengen diperhatiin, udah lama kesepian kayak begitu ya Leo ya. Oke. Sekarang kita mau lihat zodiak apa yang terkoneksi sama kamu Leo. Oke. Di sini ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio. Kemudian ada Taurus, ada Virgo, ada Cancer, ada Pisces, kemudian ada water sign, ini adalah Cancer, Scorpio, Pisces, kemudian ada Aries, dan ada Libra. Oke Leo, aku rasa ini saja yang aku punya untuk asmara kamu di 3 bulan ke depan ya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Sehat selalu Leo. Terima kasih. Salam.